warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo teman-teman semuanya. Berjumpa kembali bersama saya Ibu Tia pada tantangan bulan April ya teman-teman. Hari ini saya akan melakukan jurnalistik, yaitu mewawancarai salah seorang profesi atau pekerjaan. Nah, di sini juga saya sudah berada bersama salah seorang narasumber saya yang sudah ada di samping saya ini. Mari kita akan bertanya-tanya dengan siapakah beliau ini. Oke, guys. Halo, selamat sore. Ini dengan siapa? Boleh minta waktunya sebentar? Oke, halo, saya Diana dari program studi pendidikan bahasa Jepang di kampus Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, berarti ini Teh Diana ini berarti sebagai seorang mahasiswi berarti ya? Betul banget. Mahasiswi. Oke, mahasiswi tadi jadi jurusan apa? Dari program studi pendidikan bahasa Jepang. Bahasa Jepang, arigatou gozaimasu. Baik, kenapa sih memilih program studi pendidikan bahasa Jepang? Kalau itu backstory-nya tuh dulu waktu SMA saya belajar bahasa Jepang karena itu salah satu lintas minat di sekolah saya. Nah, kebetulan waktu itu tuh guru yang mengajar saya sangat fun menyampaikannya. Maka dari itu saya tertarik untuk melanjutkannya ke jenjang yang lebih serius, yaitu di universitas. Oke, di universitas. Sekarang udah semester berapa nih? Sekarang baru semester 2 sih kebetulan. Semester 2. Berarti semuanya berapa tuh? Semuanya berapa? Semuanya 8. Kalau lulus tepat waktu Kalau ya? lulus, amin Harus dong, harus lulus tepat waktu ya. Kemudian yang ingin ditanyakan juga, selain tadi misalkan ada profesi sebagai mahasiswi, nah Teh Diana ini suka ada kegiatan apa lagi gitu misalnya? Kalau saya sendiri sekarang tuh selain menjadi mahasiswa ya di bidang akademis, tentunya saya menjadi salah satu anggota dari sebuah bidang di organisasi, yaitu himpunan program studi saya, yaitu Himabaja. Himabaja apa tuh? Himabaja itu himpunan mahasiswa bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Oke, berarti itu adalah himpunan yang menghimpun mahasiswa-mahasiswi dari pendidikan bahasa Jepang di Universitas Pendidikan Indonesia ya. Betul banget tuh. Oke, udah lama berarti itu. Kebetulan anak-anak yang baru masuk tuh di semester 2 ini baru masuk ke himpunan. Oke. Kemudian nih, harapan untuk depannya setelah kuliah, atau misalkan kita 1 tahun, jangka 1 tahun, jangka 2 tahun, ataupun 3 tahun ke depan, apa nih planning dari Teh Diana? Dari saya sendiri mungkin untuk 1 tahun atau 2 tahun ke depan, saya ingin menjadi orang yang lancar berbahasa Jepang. Tentunya nanti ingin melakukan magang ya, baik itu di Jepang ataupun di Indonesia sendiri sebagai seorang guru nantinya. Kalau untuk planning setelah lulus, saya inginnya di bidang pendidikan sih, bukan di bidang bisnis, karena di program studi saya ini bisa memilih 2 penjurusan ya, antara pendidikan dan juga bisnis. Kenapa tertarik dengan dunia pendidikan? Karena dunia pendidikan saat ini tuh bisa dibilang, kalau misalnya kita melihat banyak ya story-story, kita banyak pemberitaan juga di belakang-belakang sana bahwa dunia pendidikan sedang tidak baik-baik saja. Kenapa tertarik dengan dunia pendidikan? Nah, karena bidang pendidikan ini sedang kurang ya sekarang, saya ingin menjadi salah satu orang yang membuat dunia pendidikan menjadi lebih baik. Selain itu, menjadi seorang guru tuh salah satu hal yang cukup hebat ya, karena saya sendiri masuk ke prodi ini tertarik karena guru saya gitu. Jadi saya ingin menjadi seseorang yang memotivasi anak-anak lainnya. Berarti role modelnya itu adalah gurunya ya, Iya, teman-teman, gurunya. Mudah-mudahan nanti tercapai cita-citanya juga ya. Kemudian selanjutnya Teh yang ingin saya tanyakan juga, bahasa Jepang kedengarannya kayak susah gimana gitu ya. Bagaimana sih cara untuk bahwa Teteh itu meyakinkan, wah saya ini bisa nih bahasa Jepang, coba kasih motivasinya atau tips and trick supaya bisalah nih bahasa Jepang tuh kayak gimana? Oke, kalau untuk susahnya pasti susah ya, semua pembelajaran juga susah. Kalau untuk motivasinya, kita tuh harus bisa mencoba hal-hal yang baru gitu, harus berani nyoba hal-hal yang baru. Dan kalau untuk motivasi jangka panjangnya, kita harus mulai cintai dulu si Jepang ini, baik itu dari bahasanya, budayanya,
pekerjaannya, negaranya, atau apapun itu. Insya Allah kalau kita sudah cinta kepada si Jepang ini, pastinya nanti akan dimudahkan dalam pembelajarannya. Si Jepang berarti ya kita harus cinta dulu nih sama si Jepang katanya gitu ya. Lalu teh dalam proses perkuliahan, karena saya juga dulu pernah kuliah juga gitu, pasti ada yang mengalami titik rendah atau mungkin stres gitu ya. Nah, apakah pernah mengalami hal tersebut? Lalu bagaimana sih cara untuk menangani hal-hal tersebut supaya misalnya oke, ayo saya harus semangat lagi. Oke, kalau untuk itu stres pasti ada ya, karena di pembelajaran bahasa Jepang ini sendiri pun banyak teman-teman yang udah expert gitu ya di bidang ini. Ada yang sudah lulus sertifikatnya sudah tinggi dari sejak SMA, dari sejak SMP. Sedangkan untuk para pemula pasti berat ya. Nah, kalau untuk mengatasi si stres ini, kita harus balik lagi ke motivasi yang tadi. Apa sih tujuan saya buat masuk ke prodi ini? Apa sih tujuan saya nanti setelah ini? Maka dari itu nantinya kita akan terdorong untuk kembali semangat. Seru nggak sih menjadi seorang mahasiswi? Lumayan seru, soalnya mahasiswi itu nggak cuma belajar aja, tapi tadi juga belajar berorganisasi, terus ketemu teman-teman baru, banyak relasi, dan belajar hal-hal baru yang mungkin kita nggak dapatkan selain menjadi mahasiswa. Oke, lalu tadi kan udah beberapa ada kontribusi ya di bidang hima juga, mungkin ya tadi udah ada. Coba terakhir kasih closing statement, boleh itu kata-kata motivasi atau apapun itu, menggunakan bahasa Jepang, boleh menggunakan bahasa Indonesia juga boleh. Kalau untuk bahasa Jepang, saya belum punya motivasi dalam bahasa Jepang ya, tapi dalam bahasa Inggris ada nih. Motivasi yang selama ini saya pegang, yaitu don't look at the dream, but make it happen. Ganbarimashou. Artinya apa tuh ganbarimashou? Artinya ganbarimashou tuh mari bersemangat. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya. Semangat terus menjadi seorang mahasiswinya. Semoga apa yang sudah diplanningkan tercapai dengan sempurna. Amin. Jangan lupa diiringi dengan doa juga ya. Oke teman-teman, itulah wawancara saya bersama Teh Diana, salah seorang mahasiswi pendidikan bahasa Jepang Universitas Pendidikan Indonesia. Beliau sangat luar biasa sekali dan kita doakan semoga apa yang dicita-citakan oleh beliau akan terwujud semuanya. Mungkin itu aja ya teman-teman pada tantangan bulan April sekarang. Sampai ketemu lagi pada tantangan selanjutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.